Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pojok IT Pak Tony ini. Untuk video yang kedua kali ini saya akan membahas tentang pertemuan pertama materi. Bahasanya itu tentang konsep manajemen proyek. Sebelum membahas secara detail secara langsung ini, yang pertama ada deskripsi mata kuliah. Jadi di mata kuliah ini akan memberikan pemahaman konsep manajemen proyek sistem informasi, perencanaan dan strategi sumber daya informasi, pemanfaatan sistem informasi dan tools alat bantu untuk penyelesaian proyek. Terus kontrak perkuliahannya nih. Perkuliahan diselenggarakan selama 14 kali pertemuan, ya 2 SKS. Jadi karena ada pandemi Covid, jadi kita dilakukan secara daring melalui e-learning. Ini ada websitenya e-learning.stemik.sumedang.ac.id ini. Kuis tugas UTS UAS mohon dikerjakan secara tepat waktu pastinya ya. Jadi ada yang keterlambatan pasti nanti nilainya berkurang gitu. Terus kehadiran wajib 75% walaupun ini e-learning ya, Anda nanti harus wajib mengisi daftar hadir secara online, nanti saya akan buat di form e-learning ini. Terus untuk susulan bagi yang misalkan ada halangan ujian karena sakit dan sebagainya itu bisa diatur nanti ya, asalkan tidak nanti melewati batas rekap pengumpulan nilai akhirnya. Nah kebanyakan kan tidak bisa, sebenarnya tidak boleh untuk perbaikan kalau udah melewati batas akhir. Makanya kan untuk perbaikan nilai atau untuk susulan yang karena sakit gak bisa UTS UAS ya, nanti bisa diatur lah, asal jangan melewati batas pengumpulan nilai akhirnya nanti. Terus ini distribusi nilai ini mensinkronisasikan dengan yang tadi di RPS. Sebenarnya sih untuk utama penilaian seperti ini. Jadi kehadiran keaktifan 10%, tugas tersusun atau kelompok 10%, mandiri 20%, UTS 20% dan UAS 40% nih. Kalau yang tadi kan ada 25, sebenarnya nanti ini ada dua pilihan, mau yang ngambil di versi ini yang di RPS atau yang ini. Sebenarnya sama-sama aja, cuman ini bobot UASnya lebih gede, itu aja ya, karena kita konsepnya e-learning ya. Ini kan untuk konsep yang offline penilaian sepertinya ya, nanti mungkin saya akan mengambil dari yang komposisi nilai yang ada di RPS tadi yang udah dijelaskan di file Excel video sebelumnya ya. Nanti silahkan bisa dicek videonya di bawah ada. Terus ini rincian nilai akhir ini A 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C 55 sampai 69. Di bawah itu DE. Nah, ini untuk ya ini aturan perkuliahan seperti itu. Nah, ini materi dasar yang pertama. Ini mungkin sebagian orang udah tahu apa itu manajemen. Ya, sebenarnya kan manajemen ini kata serapan bahasa Inggris pastinya. Jadi manage ini berarti menata, mengelola, merencanakan, mengendalikan. Terus ada istilah lagi manajer. Nah, si ini manajer nih, manajer bola, manajer toko ini misalnya. Kalau manajer berarti orang yang berkecimpung sebagai pengelolanya, nanti istilahnya disebut manajer. Terus ada proyek sistem informasi. Definisi proyek adalah aktivitas atau kegiatan yang telah direncanakan untuk diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dan di dalamnya dialokasikan budgetnya. Jadi yang disebut dengan proyek ya, ada batas kegiatan, ada penyelesaiannya, terus ada angka nilainya, itu proyek. Makanya ada istilah dapat proyek nih ya, berarti dapat angka yang budgetnya berapa, nanti penyelesaiannya kapan, itu proyek. Terus proyek sistem informasi ya, proyek berhubungan dengan pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi dalam suatu sistem komputer. Jadi proyeknya yang bergerak di bidang software ini, jadi membuat software, mengembangkan atau memperbaiki, yaitu proyek sispo, banyak lah istilahnya. Terus spektrum. Nah, spektrum ini adalah bagian penting dalam sebuah manajemen proyek. Itu ada tiga poin. Yang pertama ada people, manusianya. Yang kedua ada problem, masalahnya.
Dan yang ketiga itu ada proses. Nih, proses. Yang pertama ini dari sisi people manusia. Ini yang paling utama sebenarnya. Jadi orang ini sebagai pemain utama. Jadi ada istilah manajer senior, manajer teknik, pelaksana, pelanggan, dan pemakai akhir. Kalau manajer senior ya dia biasanya yang terlibat menentukan isu-isu bisnis. Ini yang dia yang paling pengaruh penting dalam proyek nih. Terus ada manajer teknik, dia merencanakan, memotivasi, mengorganisir, dan mengontrol sebuah produk aplikasi. Biasanya yang lebih ke teknisnya. Jadi kalau di pengembangan software nih, terutama biasanya kan ada beberapa tim programmer, ada senior programmer, junior programmer. Biasanya istilah manajer teknik ini mungkin bisa disejajarkan dengan namanya senior programmer. Jadi dia yang tahu coding teknisnya dan dia yang mengontrol. Jadi yang si junior itu dia biasanya instruksinya dari arahan si senior programmer nih. Atau kalau di istilah lain manajer teknik ini biasanya yang kalau Anda suka melihat membangun jalan di jalan-jalan raya lah di sebuah perkampungan atau pedesaan, itu kan mandornya istilahnya mungkin ini manajer teknik. Terus yang ketiga ada pelaksana nih. Dia yang menyampaikan keterampilan teknik yang diperlukan untuk merekayasa sebuah produk atau aplikasi. Jadi si pelaksana itu ya orang yang terlibat di dalamnya. Di IT ya ada programmer, ada analis, ada tester, dan lain sebagainya. Terus ada pelanggan, dia yang menentukan jenis kebutuhan bagi produk yang akan direkayasa. Jadi pelanggan itu customernya, saya butuh produk apa nih, jelas ini rinciannya, karena kan nanti di analisis kebutuhan softwarenya si pelanggan ini menentukan kualitas yang dibuat. Jadi si pelaksana ini harus bisa membaca kemauan si pelanggan seperti apa. Terus yang terakhir itu ada end user, pemakai akhir. Nah ini yang berhubungan dengan perangkat lunak atau operatornya nih biasanya. Ini dia hanya mengerjakan input software, output seperti eksekusi ya. Biasanya ini kan udah jadi ini pemakai akhir nih, teknis pegawainya lah istilahnya. Terus yang kedua ini tadi unsur mereka ada pemainnya, terus ada pimpinan timnya. Ini yang harus mampu melakukan pemecahan masalah. Jadi yang memimpin tim proyek itu sebenarnya susah, makanya kan harus banyak pengalaman nih. Nggak bisa yang baru langsung memimpin, nggak. Biasanya yang memimpin pimpinan tim proyek ini dia yang mampu melakukan pemecahan masalah, yang paling berpengalaman nih. Terus yang dia mempunyai rasa percaya diri yang tinggi untuk melakukan kontrol proyeknya. Dia harus mampu melobi biasanya. Terus dia harus mengoptimasi produktivitas proyek, inisiatif dan prestasi ya, harus memacu bawahannya sehingga proyek itu bisa cepat selesai tepat waktu dan memiliki pengaruh membentuk tim yang solid serta mampu menguasai diri meskipun berada pada situasi tekanan yang tinggi. Nah ini nih, jadi makanya kan orang teknis ini diperlukan juga yang namanya emotional question. Jadi selain dia mampu di bidang teknis ya, dia juga harus mampu berbicara, menahan amarah, mengelola, manage orang. Ini yang susah itu memanage orang di proyek ini. Nah ini biasanya kendalanya itu ya ini pengelolaan. Makanya kan harus punya kemampuan untuk memiliki pengaruh terhadap orang lain sehingga si tim itu percaya pada pimpinan ini, pekerjaan proyeknya bisa selesai dengan tepat waktu. Nah, 3 ada tim perangkat lunak nih. Ini yang menerapkan sebenarnya kepada proyek, membentukkan ini berapa orang yang bekerja untuk penyelesaian proyek ininya. Biasanya kan tim perangkat lunak ini banyak, ada divisi. Kalau bikin software web nih ada front end, back end, database-nya, jaringannya, servernya, itu dibagi-bagi biasanya. Orang ini mengerjakan fungsional sebanyak ini, komunikasi seperti apa, koordinasi merupakan tanggung jawab manajer proyek, makanya yang bertanggung jawab itu manajer proyek. Orang bertugas mengerjakan tugas fungsional berbeda sebanyak ini dibentuk tim informal, seorang tim ad hoc yang memantaunya nih. Koordinasi antar tim merupakan tanggung jawab manajer perangkat lunak. Jadi
manajer proyek, manajer perangkat lunak, dan terakhir ini ada orang yang diatur dalam tim T ini mengerjakan satu tugas fungsional atau lebih. Ini mereka ini memiliki struktur yang spesifik pengerjaannya, jadi tidak tumpang tindih nantinya. Nah, sangat sangat diperlukan sebuah koordinasi yang baik oleh seorang manajer proyek perangkat lunak itu, sehingga nanti pengerjaan proyeknya itu bisa selesai tepat waktu. Ini tim perangkat lunak ini hal-hal paling kritis nih, karena kan bisa bahaya kalau seorang programmer bisa kabur nanti dia membawa shortcode pelanggannya nih. Ini bahaya, itu biasanya rahasia perusahaan, makanya kan perlu sebuah pengawasan dan koordinasi yang baik antar tim. Terus 3 organisasi tim yang umum biasanya ada yang ada demokrasi terdesentralisasi, terkontrol terdesentralisasi, dan terkontrol tersentralisasi. Jadi ini banyak jenisnya. Ini silahkan nanti biasanya tiap pengelola proyek itu punya gaya sendiri ya. Yang terdesentralisasi ya tim perekayasa perangkat lunak ini tidak memiliki pimpinan yang permanen. Biasanya koordinator ini dipilih bertugas di dalam durasi waktu yang pendek. Ini biasanya diganti oleh orang lain bertugas untuk mengorganisasi tugas yang berbeda. Keputusan terhadap masalah dan pendekatan dibuat secara kelompok nih. Komunikasi di antar kelompok bersifat horizontal biasanya. Ya kalau horizontal ya mungkin ini kan karena tadi sering gonta-ganti, makanya kan ya nanti bisa beda-beda, ada kelebihan dan kekurangannya lah. Terus yang kedua, terkontrol terdesentralisasi adalah tim ini memiliki pemimpin tertentu yang mengkoordinasi tugas khusus serta memiliki pemimpin sekunder yang bertanggung jawab atas masalah subtugas. Pemecahan masalah merupakan aktivitas dari kelompok, tetapi implementasi dari pemecahan masalah dipecah oleh sub-sub kelompok oleh pimpinan tim. Komunikasi antar kelompok dan orang bersifat horizontal, tetapi komunikasi vertikal sepanjang hierarki kontrol juga terjadi di sini. Nah, kalau yang tadi kan mungkin dari pimpinan gini udah terima. Kalau yang ini kan masukan seperti apa dari tim juga ada, saling berkolaborasi ini. Makanya kan terkontrol terdesentralisasi. Ini. Yang ketiga ini terkontrol tersentralisasi. Ini koordinasi pemecahan masalah tingkat puncak dan internal tim diatur oleh pimpinan tim. Komunikasi antara pimpinan anggota tim bersifat vertikal. Kalau ini yang mengontrolnya pimpinan nih, pimpinan ke manajer, nanti manajer ini. Jadi ya ini gimana pemimpin biasanya kalau yang ini. Ya ini kan nanti Anda juga kalau bekerja di bidang perusahaan swasta yang bergerak di bidang IT pasti ya tahu lah, oh ini gayanya seperti ini. Pimpinan proyek seperti ini, ada yang bareng-bareng, ada yang terpusat, ada yang terdesentralisasi, ya itu silahkan. Terus ini 7 faktor proyek yang harus dipertimbangkan pada saat merencanakan struktur tim perekayasa perangkat lunak, yaitu 1, kesulitan masalah. Ini harus diperhatikan, jadi Anda harus tahu masalah yang dibuat dalam pengembangan proyek itu nanti seperti apa nih cakupannya, hati-hati. 2, ukuran program resultan pada baris kode atau titik fungsi. Nah ini baris-baris program itu dihitung biasanya. Kalau yang profesional ya memang harus diperhatikan. 3, waktu tim akan tinggal bersama, umur tim. Nah ini kebersamaan tim penyelesaiannya diperhatikan. 4, tingkat di mana masalah dapat dimodulisasi. Nah ini masalah yang tadi kesulitan seperti apa ini harus bisa tercover dengan baik. 5, kualitas yang diperlukan serta keandalan sistem yang dibangun. Nah ini semakin kompleks sistem yang dibuat itu biasanya semakin bagus nanti keandalan, cuman kan kembali lagi ke timnya. 6, kepastian tanggal penyampaian. Nah ini ketika software itu udah beres, Anda harus menentukan tanggal beresnya kapan, ini harus jelas, jangan istilahnya ditunda-tunda seperti itu. 7, tingkat sociability, komunikasi yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Nah ini komunikasi, sekali lagi ini hal-hal yang sangat-sangat penting, sehingga nanti koordinasi itu akan sangat baik. Ini pengaruh karakteristik proyek pada struktur tim. Ini ada jenis-jenisnya. Kalau yang DD, CD, CC tadi desentralisasi, demokrasi, terkontrol